Suatu pagi, terdengar kokok ayam jantan mengawali hari. Dalam satu sarang yang tergantung di sebuah pohon besar, Ratu Lebah terbangun dan berseru membangunkan seluruh penghuni sarang. Ayo bangun, bangunlah rakyatku, hari sudah pagi. Ayo bangun. Wah, sudah pagi ya. Malam tadi tidurku nyenyak sekali. Baguslah. Lebi kemana ya? Semua lebah sudah terbangun, kecuali Lebi. Lebah kecil itu masih saja asik tertidur. Lebi, ayo bangun dong Lebi. Hari sudah pagi. Kita harus segera mencari makan dan bekerja. Lebi, bangun dong. Lebi, bangun. Meski sudah dibangunkan, Lebi tidak menggubris teman-temannya. Ia malah melanjutkan tidur. Biarkan aku tidur. Mataku masih mengantuk. Lebi, bangun dong. Teman-teman sudah menunggu di luar. Lebah lain mencoba mengguncang-guncang badan Lebi agar Lebi terbangun. Namun, Lebi tidak memperdulikan teriak teman-temannya. Akhirnya, teman-teman Lebi pun putus asa dan meninggalkannya sendirian di dalam sarang. Sementara di luar sarang, kawanan lebah sudah bersiap-siap untuk berangkat. Sang ratu lebah memeriksa anak-anak buahnya. Dan ratu pun menyadari ada lebah yang belum masuk di kawanan tersebut. Apakah ada yang belum hadir dan masuk barisan? Sepertinya jumlah kalian kurang. Iya, Ratu. Lebi masih di dalam sarang. Dia masih tertidur pulas. Kami sudah mencoba membangunkannya, tapi tidak bisa, Bunda Ratu. Baiklah, kalian tunggu di sini dan bersiap-siap. Biar aku yang membangunkan Lebi. Ratu Lebah pun memasuki sarang dan menghampiri Lebi. Dengan lembut, Ratu Lebah membangunkan Lebi. Lebi, ayo bangun. Hari sudah pagi. Teman-temanmu menunggu di luar. Bunda Ratu, Lebi masih ngantuk. Boleh ya Lebi tidur sebentar lagi? Lebi, ini saatnya mencari makan. Di seberang hutan sana ada taman baru. Banyak bunga-bunga yang baru merekah. Kita pasti dapat banyak serbuk sari dan nektar. Taman bunga baru? Sepertinya lezat. Mendengar kata makanan, Lebi pun bergegas bangun. Ia sudah membayangkan makanan lezat. Perutnya yang lapar, ia pegangi dan air liurnya menetes. Baik, Bunda Ratu, Lebi keluar sekarang. Asyik makanan. Karena saking semangatnya, Lebi terbang dengan cepat. Dan karena terburu-buru, ia tidak melihat dahan pohon yang menghadang. Aduh, kepalaku. Ia kesakitan sambil meraba kepalanya. Sepertinya benjol. Duh, Lebi, tidak usah terbang terlalu cepat. Iya, Bunda Ratu. Lebi merasa malu. Teman-temannya di luar hanya menahan senyum dan geli melihat kecerobohan Lebi. Lebi pun segera bergabung dengan kawanan lebah-lebah yang lain yang sudah siap dalam satu barisan. Seluruhnya siap. Gerak. Hormat gerak. Tegak gerak. Bunda Ratu, izinkan kami pamit undur diri. Oh iya, hati-hati di jalan dan segera pulang ya. Iya. Iya, Bunda Ratu. Dadah. Kawanan lebah segera terbang, teman-teman.
Ya, mereka menuju taman di seberang hutan. Lebi pun tidak sabar ingin segera menikmati serbuk sari dan nektar. Teman-teman, masih lama nggak? Capek. Sabar, Lebi. Sebentar lagi kita sampai. Aku sudah tidak sabar. Perutku rasanya sudah lapar. Tolong cepat. Iya, sebentar lagi sampai. Ketika kita sudah sampai, kamu bisa memilih beraneka macam bunga yang kamu suka. Asik, senang sekali. Akhirnya tibalah mereka teman-teman di taman di seberang hutan. Mereka disambut dengan wanginya bunga-bunga. Dan tentunya, wah, banyak serbuk sari dan nektar yang tersedia di sana. Lebi merasa senang. Lebi segera memilih bunga yang paling besar. Ia masih sibuk memilih. Sementara teman-teman lebah yang lain sudah mulai menghisap serbuk sari. Lebi, apakah kamu sudah menemukan bungamu? Belum. Aku belum menemukannya. Aku ingin mencari bunga yang paling besar. Lebi, jangan terlalu banyak memilih. Ayo buruan. Kita harus kembali ke sarang. Iya. Lebi masih terus mencari dan akhirnya ia menemukan bunga yang ia mau. Itu dia. Aku menemukannya. Aku akan segera menghisap serbuk sarinya. Teman-temanku sudah hampir selesai. Aku harus buru-buru. Kalau tidak, mereka akan meninggalkanku. Lebi pun terburu-buru menghisap serbuk sarinya hingga akhirnya ia tersedak. Tolongin aku. Lebi, kamu kenapa? Aku tersedak. Itulah karena kamu terburu-buru. Kamu harus hati-hati, Lebi. Iya, aku takut kalau kalian akan meninggalkanku. Lebi pun kembali melanjutkan menghisap serbuk sarinya, namun kali ini dengan perlahan dan hati-hati. Lebi dan kawanan lebah sudah selesai menghisap bunga di taman itu. Mereka pun beristirahat sejenak menikmati indahnya taman bunga. Sementara lebah-lebah lain bermain dan berterbangan di taman, Lebi memilih untuk tertidur. Karena mengapa? Lebi kekenyangan. Dia terlalu banyak memakan serbuk sari. Jadi badannya terasa berat. Dan Lebi merasa ngantuk hingga ia tertidur di kelopak bunga. Karena hari sudah siang, kawanan lebah pun sudah saatnya untuk pulang. Kecuali Lebi. Teman-temannya bercarian memanggil Lebi. Tapi Lebi sama sekali tidak mendengar seruan teman-temannya. Jumlah kita berkurang. Teman-teman, di mana Lebi? Apakah ada yang melihat Lebi? Kawanan lebah berteriak-teriak, bersaut-sautan memanggil Lebi. Mereka pun menemukan Lebi di atas kelopak bunga sedang tertidur. Lebi, bangun. Kita sudah mau pulang. Matahari sudah terik. Lebi tidak mendengar dan masih asik tertidur. Malah dia kembali untuk menikmati tidurnya. Lebi, bangun. Kalau kamu tidak bangun, maka kamu akan kami tinggal. Karena teriakannya begitu keras, tiba-tiba Lebi terbangun, tersentak dan meluncur langsung ke depan hingga kemudian lagi-lagi karena terburu-buru Lebi menabrak dahan pohon yang membuatnya
terjatuh. Duk! Aduh! Melihat Lebi terjatuh, lebah-lebah pun segera menghampiri. Lebi, kamu tidak apa-apa? Aduh, sakit sekali. Aku tidak bisa terbang lagi. Sayapku patah. Lebi, kenapa kamu selalu terburu-buru? Kamu itu terlalu ceroboh. Ayo teman-teman, kita angkat Lebi. Segera lebah-lebah menggotong Lebi untuk kembali ke sarangnya. Sepanjang perjalanan, Lebi terus meringis kesakitan. Kali ini, luka yang dialami Lebi cukup parah. Akhirnya, teman-teman Lebi, lebah-lebah itu menggotong Lebi ke sarang. Dan Bunda Ratu sudah menunggu di sana. Ada apa dengan Lebi? Mengapa kalian menggotongnya? Ini Bunda Ratu, kali ini Lebi terjatuh dan jatuhnya agak parah Bunda Ratu karena menabrak pohon. Oh, gitu. Ayo kita bawa masuk. Akhirnya Bunda Ratu mengambil ramuan untuk diberikan kepada Lebi. Sebenarnya bagaimana kejadiannya? Lalu teman-teman lebah menceritakan apa yang terjadi. Lebi pun melihat sambil menunduk. Lebi, kamu memang selalu ceroboh dan buru-buru. Lihat akibatnya sekarang. Bunda Ratu, maafin Lebi Bunda. Kali ini Lebi menyesal. Lebi telah merepotkan teman-teman dan juga Bunda Ratu. Maafkan Lebi. Tidak apa-apa Lebi. Kan sebagai teman kita harus saling menolong. Tapi Lebi harus hati-hati. Lain kali harus melihat ada dahan atau tidak ketika terbang. Tidak boleh terburu-buru seperti tadi. Dan harus mengambil hikmahnya Lebi. Baik teman-teman, maafkan aku. Baiklah, kalau Lebi memang sudah merasa bersalah dan meminta maaf, mudah-mudahan ke depan Lebi akan lebih baik lagi. Dan semenjak itu, Lebi selalu menjadi lebah yang baik dan selalu berhati-hati ketika hendak melakukan sesuatu dan tidak mau ceroboh lagi. Demikian adik-adik cerita Lebi, lebah yang ceroboh tapi sudah menjadi lebah yang baik. Sampai bertemu lagi dengan cerita selanjutnya yang tentu lebih seru lagi. Assalamualaikum.